Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihyah dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang telah diresum pada PBHK Fakultas tanggal 2. Nah, buat materi pertama yaitu pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik 1, Dr. Halimi MPD. Nah, fakultas yang selalu memberikan yang terbaik bagi univ dengan prestasinya dan fakultas yang unggul. Nah, kuliah itu selama 4 tahun. Sistem perkuliahannya itu yang pertama sistem kredit semester SKS, yang kedua beban studi yang harus diselesaikan 150 SKS ditempuh dalam waktu 8 semester per 2 SKS-nya itu 60 menit. Nah, ketiga gelar sarjana sastra Inggris dan sastra Arab itu SHUM, sarjana humaniora. Sistem evaluasinya ada UTS dan UAS, PKLI, ujian praktek kerja lapangan, komprehensif, ujian secara menyeluruh, skripsi, karya ilmiah yang ditulis mahasiswa dilakukan lewat penelitian. Nah, siakat dan e-learning, operasional, cakupan layanan, pengelolaan pembelajaran. Nah, buat pesannya, niatkan mencari ridho Allah dan kuliah secara bersungguh-sungguh. Buat materi kedua yang dibawakan oleh Dr. Muassomah MSI MPD, yaitu Wakil Dekan Bidang AUPK. Judulnya Sistem Pengelolaan Pembiayaan Perkuliahan. Ada fasilitas yang digunakan di Fakultas Humaniora. 1. Ruang kuliah. 2. Perpustakaan. Nah, di pusat UIN dan perpustakaan fakultas. Nah, yang 3 itu ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, membaca berbagai genre buku. 4. Home theater, tempat seminar, nobar, berbagai acara. Auditorium, seminar, lomba-lomba, berbagai acara mahasiswa, lab bahasa, multimedia. Itu galeri seni, memperdalam hobi menari dan bermain musik gamelan. 8. Galeri kaligrafi. Nah, yang 9 itu meeting room, ruang untuk rapat dan ruang untuk ujian akhir mahasiswa. Buat keuangan, UKT, uang kuliah tunggal, beda dengan SPP. Kalau SPP itu jumlah pembayaran setiap mahasiswa sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dan dari mahasiswa yang kurang mampu. Nah, kalau UKT ini sharing pembayaran, saling membantu. Banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Selain itu, ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa beasiswa berprestasi, LPDP, Elzawa, Lembaga Zakat dan Wakaf milik UIN Malang, dan beberapa lembaga lainnya. Nah, buat materi ketiga
materi ketiga yaitu Dr. Galuh Nurrohmah MPD MED. Materinya sistem pembinaan. Buat visi dan misi Fakultas Humaniora, yaitu visinya terwujud Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan, akhlak, keluasaan, kematangan profesional. Menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan berbasis nilai Islam dan budaya Indonesia. Mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Dan tujuannya memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kekuasaan ilmu, dan kematangan profesional. Memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan. Memiliki jiwa kemandirian dan profesional. Program pembinaan dan pengembangan, peningkatan spiritualitas, keluhuran akhlak, mengembangkan penalaran dan keilmuan, pengembangan potensi, minat dan bakat, pengembangan profesionalisme, pengabdian masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan yaitu demokratis, terprogram, sinergis, bertahan, dan berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif. Nah, buat materi keempat yaitu oleh Pak Asnan. Pada prinsipnya, layanan administrasi humaniora terdiri dari layanan administrasi akademik, yaitu layanan ujian proposal skripsi. Jadi nanti mahasiswa di tingkat semester 7 atau semester akhir akan mengikuti mengajukan proposal skripsi. Dianjurkan untuk sementara ini karena pandemi, teknisnya jadinya secara online. Yang kedua, layanan ujian skripsi. Yang ketiga, layanan ujian komprehensif. Yang keempat, layanan distribusi KS ketika akhir semester oleh kantor pusat. Kemudian di fakultas bisa diberikan kepada mahasiswa, bisa mengambil secara langsung. Yang kelima, layanan praktik kerja lapangan PKL adalah salah satu layanan yang dilakukan oleh kami di tim administrasi akademik, yang mana praktik kerja lapangan ini masuk dalam SKS. Nah, yang keenam, layanan kegiatan yudisium adalah salah satu rangkaian kegiatan yang mana di situ akan menyampaikan laporan berkaitan dengan selesainya proses kegiatan perkuliahan selama di prodi sastra Arab maupun di prodi sastra Inggris. 7. Layanan bebas tanggungan kegiatan wisuda. Setelah proses dibikin selesai, kemudian mahasiswa juga sudah selesai, maka di situ ada layanan bebas tanggungan. Di sini adalah melayani seluruh proses
administratif mahasiswa yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan apa aja yang bisa dipenuhi oleh mahasiswa supaya bisa mengambil ijazah dan transkripnya. Nah, buat materi kelima yaitu yang diisi oleh Bapak Abdul Basit. Prodi BSA ini sudah 3 tahun berturut-turut memperoleh akreditasi A dari BNPT dan sudah menyandang akreditasi internasional. Dan tahun depan tahun depan Prodi BSA akan mendapatkan akreditasi BSA unggul. Spesifikasi Prodi BSA yang pertama ada masa studi dalam paling cepat 8 semester, paling lama 14 semester. Jalur masuk melalui SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN, Mandiri Luar Negeri, dan beasiswa teladan. Gelar kelulusannya adalah S.Hum. Kurikulum Kampus Merdeka akreditasi dan sertifikasi A dan mendapatkan sertifikat internasional AUNQ A. Jumlah dosen dan tendik terdapat 32 dosen tetap di program BSA, lulusan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, dan 18 tenaga kependidikan. Beban SKS dengan 150 SKS. Kriteria kelulusan dapat menjadi ahli bahasa dan sastra Arab, guru bahasa Arab. Bidang kajian antara lainnya adalah keterampilan bahasa, komponen bahasa, teori dasar ilmu lughah, ilmu kebahasaan ARI, ilmu kebangsaan al-tatbiki, sejarah sastra Arab klasik sampai kontemporer, teori pendekatan sastra Arab, dan kritik sastra Arab. Nah, jadi cukup sekian buat materi yang saya resum pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.